Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Az-Zariyat, surat yang ke-51. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil hubuk. Innakum la fi qawlim mukhtalif. Yu'faku anhu man ufik. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'aluna ayyana yamuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Sampai di situ. Kembali setelah ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Allah bersumpah. Bersumpah demi angin, awan, demi kapal-kapal yang berlayar, dan demi malaikat-malaikat yang ditugasi membagikan berbagai macam urusan-urusan dan pekerjaan, bahwa apa yang Allah janjikan itu benar, dan hari pembalasan itu pasti terjadi. Itu ayat yang lalu. Nah sekarang, was-sama'i dzatil hubuk. Aku bersumpah demi langit yang mempunyai hubuk. Hubuk bisa maknanya indah, teratur. Juga bisa maknanya jalan-jalan yang banyak sekali. Nah, banyak ulama-ulama kita memahaminya dalam artian yang ketiga ini, jalan-jalan. Beliau para ilmuwan yang mempelajari alam dan antariksa, sebagaimana kita pelajari bahwa di angkasa luas ini beredar miliaran, bahkan mereka mengatakan ratusan miliaran bintang-bintang dan planet-planet di garis orbitnya masing-masing. Bahkan terakhir kita baca, mereka melakukan pembuatan bagan. Maka nampaklah hasil penyelidikan mereka ada garis-garis bagaikan jaring-jaring dan rajut-rajut yang menghubungkan satu dengan lainnya. Sangat teratur dan rapi. Dan jaring-jaring rajut-rajut itu atau bagaikan jalan-jalan, ya disebut dengan hubuk. Jaring-jaring jalan-jalan itu benda-benda yang halus yang tak nampak bagi kita dengan mata telanjang karena saking jauh tetapi besar. Itu membentuk jalan-jalan, garis-garis edar masing-masing. Nah, sebagian ulama kontemporer mengatakan itu hubuk. Nah, aku bersumpah, kata Allah, was-sama, aku bersumpah demi langit. Langit, zatil hubuk, zat yang memiliki, yang mempunyai, zat
Dzu, zatah, zat, memiliki, mempunyai. Langit itu mempunyai jalan-jalan. Dalam ayat lain, at-taraik, sab'a taraik, 7 jalan-jalan yang kokoh di atas sana. Karena saya tidak termasuk antariksawan dan tidak ahli alam langit, kita hanya dapat membaca. Dan saya tidak ada pandai menerangkan lebih daripada itu. Tapi saya yakin, berdasarkan kebahasaan dan penjelasan ulama tafsir, dapat diambil 3 itu. Allah bersumpah demi ciptaannya yang indah dan teratur. Bintang-bintang di langit bagaikan hiasan. Walaqad zayyana as-sama', kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang bagaikan hiasan-hiasan, pelita-pelita di malam hari. Sangat rapi dan teratur. Juga masing-masing benda-benda angkasa itu mempunyai jalan-jalan, garis-garis edar dan orbitnya masing-masing. Nah, aku bersumpah demi itu. Kita akan disuruh berkali-kali memandang alam langit dalam surat Tabaraka atau surat Al-Muluk. Lihatlah. Nah, sekarang begini, was-sama'i dzatil hubuk. Kembali Allah bersumpah, aku bersumpah demi langit yang memiliki jalan-jalan atau garis-garis edar, atau demi langit yang sangat teratur, rapi, sangat indah, yang dihiasi dengan berbagai macam bintang-bintang, planet-planet yang sangat besar-besar, yang jumlahnya ratusan miliar. Aku bersumpah demi itu, innakum la fi qawlim mukhtalif. Innakum, sesungguhnya kamu, kum di sini, innakum. Kum itu mula-mula tertuju kepada orang-orang Quraisy, musyrikin Makkah, kafirin. Sesungguhnya kamu, sesungguhnya kalian, wahai para kafirin, para musyrikin, para wasaniin, para penyembah berhala, namanya wasaniin. Sesungguhnya kamu atau kalian itu semuanya sungguh berada di dalam mukhtalif, dalam perbedaan pendapat, perselisihan mengenai Al-Quran dan mengenai Muhammad yang kami utus. Perselisihan perbedaan pendapat bagaimana? Ada mereka itu yang menuduh Nabi Muhammad itu sahir, tukang sihir. Sementara Al-Quran yang beliau bacakan kepada mereka dituduhnya sihir. Ada juga yang mengatakan Muhammad itu syair, ahli puisi, dan yang dibacakan Nabi syair. Ini kalau dulu belum dibukukan, yang dibaca Muhammad itu syair dan Muhammad penyair. Nah, kenapa mereka tuduh syair? Karena susunannya, bahasanya yang sangat indah dan memukau. Mereka kan ahli bahasa Arab. Orang-orang Quraisy Makkah itu mengerti bahasa Arab. Setahu saya hebat bahasa Arabnya. Jadi sangat paham betul mereka keindahan bahasa Al-Quran, ketinggian sastranya, begitu luar biasa. Bahkan dunia mengakui tidak ada yang sebaik bahasa Arab bahasanya. Itu diakui dunia. Orang benci yang tidak suka. Jadi mereka sangat terpesona dan terkagum-kagum dengan apa yang dibaca Nabi, sehingga mereka anggap itu adalah syair. Nabi Muhammad penyair. Mereka tuduh sihir karena mereka terpukau dan terpikau, terpana seakan-akan disihir. Muhammad penyihir.
Karena tidak ada mereka yang tidak terkesima mendengarkan Al-Quran karena mereka orang ahli bahasa. Isinya nanti bahasa. Muhammad sahir, tukang sihir, yang dibacanya sihir. Muhammad itu penyair, yang dibacanya syair. Ada juga yang mengatakan wa ba'duhum wa ba'dukum yaqulu innahu majnun. Sebagian kamu menuduh pula Muhammad itu gila. Gila Muhammad. Di antara kegilaan Muhammad apa yang dicarinya? Gila dia. Masa setelah mati hidup lagi? Tulang-tulang kita sudah hancur, sudah jadi tanah, masa kita akan hidup lagi? Ada pula kehidupan setelah kematian, namanya akhirat. Ada pula surga dan neraka, bagaimana ada begini. Gila Muhammad, majnun. Gila. Ajaran gila ini. Rasul pertama yang dituduh gila Nabi Nuh. Rasul pertama yang dituduh gila Nabi Nuh. Nabi Adam tidak ada yang menuduh gila. Di zaman Nabi Adam belum ada yang kafir, belum ada yang musyrik. Setelah 1000 tahun Nabi Adam meninggal wafat, baru terjadi kemusyrikan, kekafiran. Lalu di zaman Nabi Nuh, karena jarak beliau berdua menurut para ahli sejarah 1000 tahun, terjadi kekafiran, kemusyrikan. Nah, Nabi Nuh tuduh gila. Itulah Rasul pertama yang tuduh gila. Bahkan kemarin kita sampaikan istrinda beliau, bininda. Nah, padusinda beliau menuduh beliau juga gila. Bahkan dia ikut aktif. Sebenarnya ketua DW itu kan membantu suaminya. Itu DW. Enggak, tuduhnya suaminya gila. Nabi Muhammad sudah Rasul kesekian dituduh gila. Ini Muhammad gila. Ya sama. Kenapa dituduh gila? Ajarannya entah apa-apa. Menceracau saja. Ada pula hidup lagi segala macam. Bahkan Nabi Muhammad dituduh tukang dongeng, asatirul awalin. Asatir itu dongeng-dongeng, cerita-cerita sesuk dulu kala, kabar-kabar yang ada di ujung pangkal. Karena memang Al-Quran itu atau wahyu yang dibaca Nabi itu ada juga yang ceritanya, ada kisah. Mereka tuduh Muhammad ini pendongeng. Al-Quran itu asatir al-awalin, dongeng-dongeng, cerita-cerita orang sesuk dulu kala. Kalau di Minang namanya kabar, cerita. Dan tuanku itu dua mato yang mulakan dua naik ke langit yo kapal tu. Cerita ni. Muhammad ni asatir. Bahkan beliau dituduh bid'ah, ahli bid'ah. Sehingga dikatakan kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukan ahli bid'ah. Apa itu bid'ah? Membuat ajaran baru. Nuduh-nuduh bid'ah itu bukan sekarang saja. Saya juga dituduh orang ahli bid'ah. Sebaik ini saya sudah orang ahli bid'ah. Karena berlawanan dengan pemahaman beliau. Muhammad ini ahli bid'ah. Kenapa? Ajarannya ajaran baru. Kenapa bid'ah itu adalah suatu hal yang baru, yang dibikin-bikin, yang baru-baru, namanya bid'ah. Nah, karena apa yang didakwahkan Nabi itu baru, menyimpang daripada nenek moyang mereka dan tradisi, kebiasaan, kepercayaan mereka, anak Muhammad dituduh bid'ah, ahli bid'ah. Diperintah kul, katakan kepada mereka, aku bukan tukang bid'ah. Itu berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan, ditujukan kepada Nabi SAW, namanya mukhtalif. Kalian, kamu semua, satu sama lain bertikai, berbeda, berselisih, menilai, menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi aku bersumpah demi langit, langit yang memiliki jalan-jalan yang sangat banyak. Korelasinya, hubungannya, sebagaimana banyaknya jalan-jalan di langit, kalian banyak pula pemikiran kalian tentang Muhammad dan apa yang didakwahkannya berupa Quran.
Semeraut pula pikiran kalian bagaikan semerautnya perputaran alam langit kalau dihubungkan ke situ. Padahal langit yang nampak di kalian itu seperti itu. Jalan-jalan yang banyak, garis edar yang luar biasa. Tidak satu pun yang berantuk satu sama lain. Semuanya indah dan teratur. Ini pikiran kalian kusut saja semuanya. Ini innakum lafi qawlim mukhtalif. Aku bersumpah satu, kemudian ditambah inna, sesungguhnya, demi sungguh aku bersumpah sesungguhnya. La, benar-benar, fi, di dalam, qaulin, perkataan yang berbeda, beda, banyak runyam pikiran kalian tentang Muhammad bagaikan jalan-jalannya banyak. Yu'faku anhu man ufik. Yu'faku, dipalingkan. Anhu, daripadanya, itu daripadanya Al-Quran atau firman atau ayat Allah yang dibaca. Man ufik, ya siapa saja orang yang dipalingkan dan berhak dipalingkan. Yu'faku, dipalingkan daripada keimanan, kepercayaan, keyakinan kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad itu siapa saja yang menurut Allah, dan Allah paling tahu, maha tahu dengan segala sesuatunya, yang pantas, yang wajar, yang patut dipalingkan daripada petunjuk Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Yu'faku man ufik, asal katanya keterbalikan. Keterbalikan, tabalik, jungkir balik. Sehingga berita bohong itu namanya ifkun. Berita bohong karena adanya keterbalikan berita. Yang salah benar, yang benar salah. Yang tidak ada direkayasa, yang ada dipunahkan. Itu namanya ifkun, berita bohong. Kenapa ifkun itu berita bohong? Karena diputarbalikkan fakta. Nah, pemutarbalikan fakta itu sekarang yang terjadi di tempat terjadinya di negeri kita. Namanya ifkun. Dipalingkan, ufik. Yu'faku, dipalingkan, man ufik, dipalingkan daripada Al-Quran ini, daripada ajaran ini. Banyak orang yang dipalingkan karena mereka memang sejak semula sudah menutup diri dan hati mereka untuk menerima kebenaran. Tinggal dipalingkan saja. Dan garisannya, ketetapannya sudah ada di alam sana, bahwa manusia-manusia seperti ini akan dipalingkan. Karena Allah sudah maha tahu itu. Untuk itu jangan terlalu bersedih ya Muhammad, terlalu berduka dengan keberpalingan mereka. Bagaimana yukfaku, ya dipalingkan. Dipalingkan daripada beriman, daripada percaya dan menerima apa yang disampaikan Muhammad. Di sini kita garis bawah gitu. Kalau bahasa tengah jua nah, tidak semua ini kita sampaikan orang percaya, dan harus orang percaya. Dan lebih hebat loh kita daripada rasul-rasul. Nabi Nuh saja 950 tahun berdakwah, bini tak percaya orang. Bininya, tidak bini orang orang. Memang bini Nabi Nuh itu orang, tapi tidak orang lain. Tidak percaya. Semua masalah kepercayaan, bukan kepandaian kita ngomong, bukan kehebatan ustaz, penceramah, guru kita yang mulia hafizahullah, bukan itu. Ada yang lebih hebat daripada Rasul menyampaikan? Ada yang lebih hebat daripada dakwah Rasul? Kalau ada, hebat dia. Berarti dia yang berhak jadi Rasul. Rasul-Rasul semuanya berdakwah, dan tugas mereka berdakwah yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah. Tidak ada yang lebih hebat daripada ayat yang dibacakan.
Apakah semuanya beriman? Tidak. Semuanya percaya? Tidak. Bahkan yang terdekat yang menolak. Yu'faku man ufik. Ya bagi kita sekarang, wajar-wajar saja orang tidak percaya. Tidak percaya, berpaling, menyonggeng, membelakang, pai. Tidak, biasa saja. Ini bagi juru dakwah, biasa saja. Berarti tugas sampaikan saja. Sampaikan ayat, jelaskan, uraikan. Sampaikan hadis, syarahat sesuai dengan syarahnya. Ya habis. Tempuh cara-cara bijak, cara-cara bagus dalam berdakwah. Ya, diterima, alhamdulillah, tanahnya terbuka hatinya, diterima. Barangkali satu saat diterima. Nabi Muhammad ada yang lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku lebih pintar, dia yang paling berhak jadi Rasul. Itu orang Yahudi itu. Karena orang Yahudi yang menganggap yang paling berhak jadi Rasul itu. Rasul terakhir, Rasul penutup, yang paling berhak adalah mereka, katanya. Pemimpin mereka, tokoh mereka. Mereka anggap, sehingga mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, walaupun mereka yakin tidak percaya. Ditolaknya minta-minta. Karena mereka menganggap lebih pintar, lebih berhak daripada yang namanya Muhammad. Jikalau ada juga yang merasa hebat daripada Nabi, sehingga dia mampu memutarbalikkan hati orang, itu luar biasa. Jadi sedikit kita garis bawah sini. Jadi yu'faku anhu man ufik. Anhu itu daripada Al-Quran. Anhu hu Al-Quran. Hu Nabi Muhammad. Jadi dipalingkan daripadanya. Beriman, percaya, yakin kepadanya Al-Quran, dan kepadanya Nabi Muhammad yang menyampaikannya. Yu'faku anhu. Man, siapa saja yang telah digariskan, berpaling dia, dan Allah paling maha tahu tentang hal itu. Yu'faku anhu man ufik. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang sangat banyak. Diselidiki orang dengan alat-alat modern dan canggih. Mikrokosmos ya, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop benda-benda kecil. Ada teropong bintang, ya banyak sekali jalan-jalan bagikan rajut-rajut dan jaring-jaring. Yang terdiri pada miliaran atau semiliar planet-planet yang sangat besar daripada bumi kita, banyak jaring-jaring. Nah, kalian kusut masainya, pikiran kalian seperti itu pula bentuknya. Namanya lafi qauli mukhtalif. Aku bersumpah yang berikutnya, ya dipalingkanlah daripada itu semua. Orang yang memang telah dicap juga berpaling. Yu'faku man hufik. Kutilal kharasun. Kutilah diterjemahkan terkutuklah. Terkutuklah kata para ulama di buku kitab yang saya bawa ini. Disebutkan di sini ya itu kata Ibnul Ambari. Wal qatlu idza ukhbira anillahi bihi fa huwa bima'na la'nah. Kalau kutila atau qatlu itu daripada Allah Ta'ala, maknanya laknat. Maknanya laknat. Secara bahasa kutila dibunuh, binasa. Tapi kalau daripada Allah maknanya dilaknat, terkutuk. Orang yang dilaknat, orang yang terkutuk pasti hancur, binasa dan punah. Barangkali itu makanya diterjemahkan kutilah terkutuk. Sebenarnya mana asalnya dikutuk, dilaknat, dibunuh. Kalau di sini kutilah yang mana asalnya dibunuh, yang terbunuh maktul, yang bunuh qatil. Di sini maknanya laknat. Laknat. Jadi maknanya dilaknat atau terkutuk.
dilaknat dan dikutuk. Kalau Allah yang melaknat, binasa orang ini. Kalau Allah yang mengutuk, hancur orang ini. Karena mereka, siapapun yang Allah laknat, tersingkir daripada rahmat Allah. Siapapun yang tersingkir dan disingkirkan daripada rahmat, hancur binasa mereka. Barangkali itu maka terjemahkan dengan terkutuklah, terlaknatlah, hancur binasalah. Al-Kharrasun itu para pendusta. Kharrasun asal katanya kha, ra dan sad. Kharaso. Kharrasun 3 huruf mula-mula, kha, ra dan sad. Kharasa bermakna menduga, mengira. Kemudian dikatakan berbohong, berdusta, karena orang yang suka berdusta itu menduga, mengira dusta itu tidak masalah. Sama dengan orang lah, dosa-dosa seketik kan tak ada. Kau pengkabalannya duto-duto sanginek, nana sanginek. Kau sampai kini, aku pribadi tak tahu barang nana sanginek duto kau. Duto sanginek, bergunjang-bunjang sakete, bara sakete sanginek. Aku sampai kini masih bodoh tentang itu. Tapi lagi kita dengar, lah duto-duto sakete nak bagi sakete nak kau bara apa lah. Kenapa dianggapnya ketek? Karena dianggap remeh. Dia mengira. Kharasa itu mengira, menduga. Dia kira, dia duga. Dusta itu tidak masalah. Dia anggapnya kecil. Dusta itu tidak ada yang kecil. Semuanya berbahaya. Termasuk dusta. Mengatakan yang tidak sebenarnya dan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Berbeda dengan yang sebenarnya, dusta. Kalau di sini mubalaghah nih, kharras setimbang fa'al. Mubalaghah itu bersangatan. Berarti duto yang sudah luar biasa. Para pendusta, para pembohong. Kalau para pendusta, para pembohong, berarti orang yang sering ko bahasa Indonesia no acok, daba asin, daba amen ini beduto. Hilang lanyok di telan bumi seduto. Terkutuklah orangnya, terlaknatlah, binasalah orang yang suka berbohong, suka berdusta. Suka membalikkan fakta. Kharasun. Kenapa namanya kharasun? Karena dia menganggap, dia mengira baruto itu tidak ada. Berkali-kali ayat Quran, bahkan surah Az-Zariyat, surah Al-Mursalat 10 kali diulang wail. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Celaka, binasa, hancur, menderita, merugilah, azablah bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, disika aku bahasa disiko berdusta apa? Ya, berdusta mereka yang mengatakan alladzina qalu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahirun kadzabun syairun. Mereka berdusta mereka dalam perkataannya Muhammad itu tukang sihir, tukang syair. Muhammad ini tukang buat-buat jaran, tukang cerita-cerita. Itu tuduhan-tuduhan mereka itu dusta, tidak benar. Dan mereka anggap tuduhan itu kecil, remeh. Yang dituduh itu siapa? Muhammad Al-Amin. Namanya Al-Amin. Kato duto ko tidak boleh, kita yang kurang agau peruto ko jangan.
Sebab kalau menuduh agau paduto tu berarti dia berdosa gadang orang tu. Kalau paduto tu tidak sekali dua tu. Lah banyak kalinya paduto. Kalau orang ko paduto, kadzab atau kharas. Kharas. Kalau banyak kadzabun kharasun. Ketahuilah dusta itu dosa besar. Dosa besar. Dusta yang paling besar berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Rasul. Berdusta atas nama Rasul, silakan ambil porsi tempat duduk di neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'aduhu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dikatakannya aku mengatakan ini, melakukan ini, menyetujui ini, dia sudah berdusta. Sediakan saja tempat duduk di neraka. Tunggu daftar antriannya. Falyatabawwa, berdusta. Sebab yang dituduh itu Nabi Muhammad. Kalau kata guru saya yang sekarang saya masih berguru, jangan capek-capek saya aku mengecekkan kau sunnah Nabi. Kalau aku tidak menengah, kalau aku tidak maco, kalau aku tidak mengetahui mana apakah yang sunnah Nabi, jangan capek-capeknya disandang ke Nabi, aku berutong aku. Sampai kini berpecik ke guru. Di mana tu sunnah Nabi? Lihat maco. Lihat kita menengah. Lihat tahu kita bahasa tumbang dekat Nabi baiknya. Kau nak baca lah. Iko hadis Nabi ambo baca di buku itu Imam Bukhari meriwayatkan di nomor sekian, aman tak? Tapi kalau langsung sih kita menyandangkan Nabi, seakan-akan kita lah tahu besok itu pasti sunnah Nabi. Semua kita kan suka kepada Nabi, cinta Nabi, kita ingin sunnah Nabi, tapi jangan capek saya disandang kalau tidak tahu. Kecuali anda baca lah baca. Anda baca di buku di situ ada dua hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kecek buku itu nomor sekian. Nabi bersabda, selamat Pak. Selamat Pak. Makanya buku-buku sekarang kan sudah pakai footnote, catatan kaki di bawah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di Sunan Abu Daud nomor sekian. Santai. Berarti kita sudah lepas. Kenapa? Karena kalau kita akan ini sunnah Nabi, berarti kita langsungkan kepada Nabi. Kita tahu betul. Tapi kalau kita tahu pasti betul kita sudah baca, tidak apa-apa kita kena hadis Nabi. Saya baca hadis Nabi. Nanti berdusta bohong. Nah, kembali kita kepada kaji. Qutilul kharasun, dikutuk, dilaknat. Terkutuk dan terlaknatlah para pendusta yang menuduh bahwa Nabi Muhammad itu gila, tukang sihir, tukang syair, tukang dongeng, tukang buat-buat ajaran baru, apapun yang disampaikannya tidak benar. Orang yang begini, apakah dia orang Quraisy Mekah dulu, sesuk dulu kala, ataupun orang sini. Orang sini dan orang sana sedikit lagi. Kalau begitu dia kutilah, terlaknat dia, terkutuk dia. Aku bersumpah kata Allah, orang yang seperti ini akan binasa, akan hancur. Terkutuk, azablah untuknya kalau dia tidak tobat. Sedikitnya kita jelaskan, hati-hati, jangan kita berdusta. Jangankan pendusta, berdusta saja kalau dapat jangan. Jangan dipakai gadang duto tu gadang mana lah tak bayang lah. Sagadang Gunung Singgalang ni kuat kalau duto. Itulah. Kalau kita pakai kita entengan. Jadi baca senginyi. Ada senginyi duto no. Senginyi sia di kau mentunjuk ale. Senginyi. Boleh. Itu asal kata kharasa. Karena kharasa itu mengira, dia kira dusta, bohong atau menceritakan yang tidak benar itu tidak apa-apa, dipandang kecil, remeh.
Dia mengira itu kharasa. Mengira, menduga, kharasa. Dusta dikatakan buat kharas karena dia mengira dusta itu tidak masalah. Kutilah kharasun. Alladzina hum, sedikit lagi, alladzina hum fi ghamratin sahun. Alladzina hum fi ghamrah. Ghamrah itu makna asal katanya menutupi. Orang kalau masuk tabik gadang, apakah tabik itu ayangnya atau air dingin, mambu juga lam. Nyo tak pandai badanah, caguk-cagui. Lama-lama hilang kepalanya. Gamrah namanya. Gamrah, tabanam. Karena nyolah ditutupi oleh air. Kecipuang. Mereka lama-lama tak nampak kepala nulai. Caguk-cagui kata, kalau lama hilang itu gamrah. Begitu nanti orang kalau sudah kematian itu sudah meliputinya, tidak bisa dia kemana-mana, serang sekarat yang hebat namanya gamaratul mauti. Dia menghadapi kedahsyatan mati karena suasana mati sudah meliputinya. Gamara. Di sini orang kalau hanyut larut dalam pembicaraan dan perbuatan yang melalaikan, sahun lalai. Sahun itu lalai. Nanti dalam surat Al-Ma'un kan, sahun itu meninggalkan sesuatu, lalu melupakannya, namanya sahun sahin. Orang yang larut asyik dengan berbagai macam perkataan, perbuatan yang batil, termasuk orang-orang yang lengah abai dari hal-hal yang sifatnya utama penting seperti kehidupan akhirat yang kekal abadi, lalu mereka lalaikan, mereka tidak peduli. Tiba dia dibaca oleh Pak Imam tadi, mereka yusirunal hayatad dunia, lebih menomorsatukan dunia, sehingga pembicaraannya, pikirannya, segala sesuatunya hanya untuk duniawi saja, sedikit tentang akhirat atau tidak ada. Iko berarti orang kok tabanam seperti daya tabanamnya dengan asyik pembicaraan tentang duniawi, lalai tentang akhirat, tentang iman dan segala macam. Itu dan sahun. Jadi itu siapa orang yang seperti ini? Orang-orang yang mereka fi ghamratin sahun. Diterjemahkan fi ghamratin sahun supaya kita jangan menyimpang pula daripada terjemahan orang penterjemah yang memang ahli penterjemah, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Kan sama. Jadi orang-orang seperti ini kita bukan berarti benci dunia, tidak peduli dunia, lamangku dunia gua kajinya tak seketik je tentang gejolak kini, tidak begitu. Kalau membicarakan duniawi, sambuh orang, satu hari. Lebih-lebih tentang hal yang terjadi di negara-negara yang sambuh. Tapi itu jangan sampai melalaikan kita kepada akhirat. Semuanya dikaitkan kepada akhirat. Kenapa orang begitu? Dia tidak percaya ke akhirat. Kenapa dia berlantas angan? Dia tidak percaya kepada ayat. Kaitkan semua. Jadilah kesimpulan gaji kita pada pagi hari ini. Pertama, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk besar yang telah dia ciptakan, betapa hebat dia mencipta, betapa berkuasa dia dalam mengatur, mengendalikan semua. Lebih-lebih benda-benda langit yang jumlahnya ratusan miliaran.
bukan kecil. Bintang kecil itu karena kecil di kita nampak, sebenarnya besarnya daripada bumi sekian puluh atau ratus kali lipat, saking jauhnya. Semuanya itu beredar di garis edar masing-masing, di garis orbit masing-masing, bagaikan jalan-jalan. Aku bersumpah demi langit yang seperti itu, kalian itu hai penduduk Makkah dan siapa saja yang sama dengan kalian ini kacau jalan pikiran kalian. Ya. Jalan pikiran kalian itu tidak beres, basimpang-simpang, banyak jalan seperti jalan-jalan di langit. Setentangan Nabi Muhammad, kacau kalian. Pak Nabi itu 2 kilo, penduto, tukang sihir, tukang syair, tukang buat ajaran baru, tukang dongeng, tukang ini, tukang ini, macam tuduhan. Tuduhan orang yang benci ke macam-macam. Tuduhan orang kafir ke macam-macam. Sampai sekarang. Muhammad tu bagana, begini, tuduhan macam-macam. Kalian tu kacau. Banyak jalan pikiran kalian yang menyimpang sebagaimana banyaknya jalan-jalan di angkasa. Namanya innakum lafi qaulin mukhtalif. Jawapannya tidak. Orang-orang seperti ini pendusta. Kenapa mereka menjadi pendusta? Karena mereka hanyut, larut, tenggelam dengan keduniawian, tinggal lalai dan lupa mereka dengan kehidupan yang kekal abadi. Sampai di situ kejiwaan. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.